Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pertanggal 24 Oktober 2021, pemerintah Republik Indonesia resmi menerapkan kebijakan yang isinya mewajibkan seluruh penumpang pesawat terbang untuk bisa mengantongi hasil negatif swab PCR. Kebijakan ini kemudian menuai beragam protes dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk petinggi negara. Lantas, apa sebetulnya menjadi landasan hukum dari kebijakan tersebut? Dan bagaimana kemudian aturan perjalanan di moda transportasi lainnya. Namun sebelum kita jauh ke sana, pemirsa, kita akan melihat bersama Surat Edaran Kementerian Perhubungan nomor 88 tahun 2021. Inilah yang mengatur tentang persyaratan perjalanan menggunakan pesawat terbang. Di dalam isi edaran poin D nomor 1 disebutkan bahwa untuk penerbangan di dalam wilayah Jawa dan Bali dibutuhkan hasil negatif tes PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Ini yang tertera di SE nomor 88 tahun 2021. Kemudian di poin kedua, untuk penerbangan di luar wilayah Jawa Bali bisa menggunakan PCR, bisa juga menggunakan antigen, namun durasinya atau masa berlakunya adalah 1 kali 24 jam. Lantas yang menjadi pertanyaan di sini adalah apa yang menjadi alasan pemerintah mengapa penumpang pesawat terbang harus mengantongi hasil negatif swab PCR? Kita akan lihat di slide berikutnya, pemirsa, di mana ada sedikitnya 3 alasan yang dipaparkan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, yaitu Profesor Wiku, yang mengatakan bahwa saat ini kapasitas penumpang pesawat sudah 100%, kecuali untuk 3 baris belakang ini masih dijadikan arena untuk karantina jika sewaktu-waktu ada penumpang pesawat terbang yang bergejala COVID-19. Kemudian karena kapasitas pesawat sudah 100%, maka PCR dinilai adalah sebagai metode testing yang paling sensitif untuk mendeteksi virus corona. Sehingga potensi orang terinfeksi untuk lolos ini bisa dicegah. Namun ini adalah alasan dari sudut pandang pemerintah. Sedangkan dari sudut pandang lain, misalnya saya ambil statement dari pengamat penerbangan Alvin Lee yang mengatakan jika mengatasnamakan kehati-hatian, mengapa kebijakan swab PCR ini tidak dilakukan pada periode sebelumnya, yakni pada bulan Agustus 2021 misalnya, yang jumlah kasusnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan saat ini, periode bulan September hingga Oktober. Berikutnya kita akan melihat untuk syarat perjalanan bagi penumpang di antar kota atau penumpang domestik menggunakan moda transportasi pesawat terbang. Yang pertama jelas memakai masker dengan benar, ini masih sama. Kemudian penumpang tidak diperbolehkan makan dan minum di dalam pesawat untuk penerbangan yang durasi perjalanannya kurang dari 2 jam. Berikutnya adalah wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, wajib PCR untuk penerbangan Jawa dan Bali dan antigen untuk luar Jawa Bali, menunjukkan kartu vaksin kecuali untuk anak berusia 12 tahun ke bawah dan bagi mereka yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dan yang terakhir adalah mengisi e-hak Indonesia. Ini untuk persyaratan penumpang penerbangan domestik. Untuk penerbangan internasional, masih ada beberapa hal yang sama seperti dengan peraturan sebelumnya. Kita akan melihat bagaimana peraturannya untuk penumpang internasional. Masih sama mematuhi protokol kesehatan, menunjukkan kartu vaksin entah itu fisik ataupun digital. Kemudian jika belum divaksin, maka penumpang tersebut akan divaksin di tempat karantina, kecuali mereka yang memiliki komorbid dan berusia di bawah 18 tahun, bukan 12 tahun. Kemudian para penumpang juga diwajibkan menunjukkan hasil tes PCR di daerah asal maksimal 3 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan. Dan di sisi lain, meskipun mereka sudah menunjukkan hasil negatif tes PCR di negara asal, ketika tiba di Indonesia, para penumpang ini juga wajib menjalani tes PCR di Indonesia. Poin terakhir ini yang ada perubahan, pemirsa, bahwa untuk durasi karantina jika sebelumnya adalah 8 hari atau 8 kali 24 jam, maka di aturan yang terbaru, penumpang internasional ini hanya dikarantina selama 5 kali 24 jam. Kita akan menuju ke slide berikutnya, pemirsa, untuk melihat syarat perjalanan untuk moda transportasi lain selain pesawat. Berarti ada kereta api, ada bus, dan ada kapal. Ini adalah kami rangkum berdasarkan Surat Edaran Kementerian Perhubungan nomor 86 tentang transportasi darat, nomor 87 tentang transportasi laut, dan nomor 89 tentang perkeretaapian tahun 2021.
Ini adalah perbedaannya dibandingkan dengan moda transportasi pesawat. Untuk kereta, bus, dan kapal, protokol kesehatan jelas masih menjadi harga mati karena suasana masih dalam pandemi. Kemudian untuk larangan makan dan minum dengan durasi waktu tertentu, kereta, bus, dan kapal ini juga diterapkan. Aplikasi Peduli Lindungi tidak dibutuhkan untuk penumpang yang menggunakan moda transportasi kereta dan bus, sedangkan untuk mereka yang menggunakan transportasi kapal diwajibkan untuk tetap menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian untuk kartu vaksin juga dibutuhkan di semua moda transportasi. Ini yang menjadi pembeda dengan moda transportasi pesawat terbang. Dokumen kesehatan, baik itu untuk kereta, untuk bus, maupun untuk kapal, hanya dibutuhkan setidaknya hasil negatif antigen yang kemudian ada masa berlakunya. Kalaupun ada yang mau menggunakan PCR, ini juga diperbolehkan. Tetapi setidaknya minimal adalah antigen, baik untuk kereta, bus, maupun untuk kapal. Ini yang menjadi perbedaan dan beberapa kalangan menilai bahwa kebijakan wajib mengantongi hasil negatif swab PCR untuk penumpang pesawat terbang saja adalah kebijakan yang diskriminatif. Kita melihat ke slide berikutnya, pemirsa, untuk melihat protes yang disuarakan oleh beberapa masyarakat. Kita akan lihat bersama di sini, di bagian tengah ini adalah protes yang disuarakan oleh Serikat Karyawan Angkasa Pura II. Mereka menilai ada ketidakadilan dan ketidakberimbangan penerapan aturan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil 2 kali 24 jam. Ini yang saya tadi bilang sebelumnya sebagai kebijakan yang diskriminatif. Kemudian beberapa tokoh negara juga menyuarakan, seperti halnya mantan Menteri KKP Republik Indonesia Susi Pujiastuti. Ia merespon cuitan atau pemberitaan mengenai adanya keharusan pemerintah untuk menurunkan harga PCR. Susi Pujiastuti mengatakan, betul Mbak Puan, ayo teriakin yang kenceng. Harusnya PCR tidak boleh lebih dari Rp275.000. Berikutnya kita bergeser ke tokoh berikutnya. Ini adalah Dr. Tirta yang namanya muncul ketika mencuat seperti itu di masa pandemi COVID-19. Dr. Tirta mengatakan, kembalikan fungsi swab PCR menjadi alat diagnosa. Cukup screening antigen saja. Karena agak aneh, kenapa hanya naik pesawat yang diwajibkan swab PCR? Padahal sudah beberapa sumber ilmiah yang menekankan justru penularan di pesawat itu paling rendah. Ini adalah beberapa komentar, beberapa protes yang dilayangkan dari beberapa tokoh masyarakat. Nah, saya mengajak Anda untuk menyimak bersama bagaimana kemudian suara dari para calon penumpang pesawat terbang terkait dengan kebijakan wajib mengantongi hasil negatif swab PCR. Kita simak bersama. Ya, seharusnya antigen saja cukup. Kalau untuk PCR ya berarti kan harus nambah uang operasional. Nah itu ya mungkin kita harus pikirkan lagi ke depannya. Karena PCR itu kan makan durasi yang cukup lama. H-1 dan keluarnya besoknya. Nah kalau antigen kan kita bisa setengah jam gitu. Jadi kita harus benar-benar ekstra yang harus untuk persiapkan terlebih dahulu. Oke, peraturan kalian berubah per hari ini. Saya mau keluar uangnya nggak apa-apa. Anak saya PCR aja, tapi pihak bandara bilang nggak bisa Bu, itu keluarnya 1 kali 24 jam. Maksudnya kalian berubah mendadak, kita mau keluar duit aja nggak bisa gitu loh. Jadi bagusnya gimana gitu. Jadi maksudnya bikin kita lebih sulit sih, aturannya juga berubah-berubah gitu kan. Dua hal yang bisa kita soroti dari statement dua calon penumpang pesawat terbang tersebut. Yang pertama adalah harga. Mereka mengeluhkan kalau harganya masih sama, yakni Rp495.000 untuk tes PCR di Pulau Jawa dan Rp525.000 untuk di luar wilayah Jawa Bali, maka ini akan menjadi beban. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai durasi. Durasi untuk menunggu hasil swab PCR ini menjadi hal yang juga diperhatikan juga bagi para calon penumpang. Bagaimana kemudian respon pemerintah menyikapi atau menanggapi suara dari masyarakat? Yang terbaru pemirsa, kita akan melihat ke slide berikutnya. Ini dikatakan oleh Menko Marves RI Luhut Binsar Panjaitan. Ia mengatakan bahwa arahan Presiden, ini yang terbaru, agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp300.000 dan berlaku selama 3 kali 24 jam untuk perjalanan pesawat. Sekali lagi, harga PCR turun menjadi Rp300.000, ini yang menjadi arahan Presiden,
dan berlaku selama 3 kali 24 jam. Memang turunnya harga ini dianggap bisa menjadi sebuah solusi untuk meredam protes dari kalangan masyarakat. Namun yang harus dipastikan lagi adalah harga 300.000 ini nantinya supaya bisa berlaku rata semua di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Kemudian terkait dengan durasi hasil swab PCR ini supaya ada batasan tertentu yang juga diatur oleh pemerintah. Supaya tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes yang memanfaatkan hal tersebut untuk mengeruk keuntungan dengan embel-embel PCR Express. Dan ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Pemirsa, yang jauh lebih penting adalah sebetulnya pemerintah memiliki beberapa opsi lain untuk menekan atau juga untuk merespon adanya sikap kontradiktif dari masyarakat terhadap kebijakan mewajibkan PCR. Dan yang terbaru yang keluar pada siang hari ini adalah nantinya pemerintah juga akan bertahap mewajibkan swab PCR untuk penumpang seluruh moda transportasi lain. Kita akan segera tunggu aturan baru lagi apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perjalanan di Indonesia di tengah suasana pandemi. Sementara demikian paparan fact check kali ini. Vera, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Reno Rex atas paparan Anda.